jemaat Gloria Pengadaan. Untuk itu dengan penuh kasih saya mengundang Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita melakukan Kirim Jemaat 4 ayatnya yang pertama dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan bahwa hari Minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang besar dari jemaat mengenai pengajaran dan peri hidup dari saudara Andre Rolando MTH, maka dia akan diurapi menjadi pendeta Gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di Jemaat Tuhan, Jemaat Gloria Pengadaan, Klasis Kutai Timur, Wilayah 5, Kalimantan. Oleh karena keberatan-keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Karena itu pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amen.
yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang berada di negara Yesus ini. Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah berikan kembali bagi kita sekalian. Sesungguhnya aku menanti perkataan ke dalam mulutmu, tetapi ya pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan melunturkan, untuk membangun dan menanam. Kudaki jalan mulia. Semua yang disebut kebajikan Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. dalam keterbatasan hamba ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Dewa. Terpujilah Engkau. Amin. Silakan. Hari ini kami berkumpul bersama di Jum'ija untuk kedoakan seorang hamba Tuhan, Andre Rolando, Magister Teologi, yang telah dipersiapkan kurang lebih 2 tahun di jemaat ini, juga melalui Institut Teologi Liga Toraja. Sebelum acara pemulakan,
kami bersama-sama merindukan suara dan menentukan kebenaran. Roh Kudus kiranya menolong kami, menolong hambamu yang Engkau pakai dan utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu dan peroleh pengetahuan dan pengertian yang akan mengubahkan kami, mengokohkan iman dan pengharapan kami untuk menjalani panggilan Tuhan, juga menjalani hidup karunia-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Persiapkan Kitab Bilangan pasal 13 ayat 15 ayat 25 hingga ayat yang ke-33. Lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di keturunan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya di dalam, dan demikian juga mereka. Kitalah yang disebut berbahagia di kafirnya itu. Kita renungkan, kita berlakukan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Karena persoalan kesehatan, orang bisa khawatir karena persoalan pekerjaan, orang bisa khawatir. Apakah kita orang yang percaya juga harus mengalami hal kekhawatiran itu? Dari seorang utusan Tuhan yang bernama Kaleb. Kaleb adalah pemimpin Yahuda dan merupakan salah satu dari 12 pengintai. Diceritakan dalam pembacaan kita bahwa pada saat itu bangsa Israel berkemah di padang gurun Paran. Lalu Musa mengutus 12 pengintai untuk pergi ke tanah Kanaan yang jauhnya kira-kira 120 km dari pegunungan Paran. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyelidiki segala sesuatu tentang tanah Kanaan, budayanya, bahkan segalanya. Dan setelah ke-12 pengintai itu melaksanakan tugas mereka mengintai tanah Kanaan, mereka lalu pulang dan membawa setandan buah anggur, membawa buah delima dan buah ara sebagai bukti bahwa Kanaan adalah negeri yang subur, negeri yang makmur. Orang-orangnya besar, suka memakan orang. Kita tidak akan mungkin dapat maju, apalagi mengalahkan mereka. Adalah kita akan maju yang berbeda.
dengan pendahulu-pendahulu mereka. Orang yang akan begini dan begitu, tapi kau memang mampu menilai dengan baik. Dan ibu yang kita pelajari dari hari ini. Kaleb dan Yosua memiliki atau mempunyai roh yang berbeda dengan ke-10 penyita itu. Itu bilangan 14 ayat 24. Dengan usaha Allah, kalaupun dia tahu tantangan besar, tapi karena imannya kepada Allah, kesetiaannya kepada Allah, makanya loyalitas yang dipertaruhkan kepada Allah. Bulan mata orang dia menyatakan pasti tidak menang karena apa yang Papua dalam tak bangkau. Saya jadi pengadaan penjara tak bangkau ya. Aku karya itu suka beruang di mana. Jadi bangsa ini kalau dia ada apa? Tapi harus sekali ketemu budaya Papua. Goalnya adalah ketika tanaman ini bertumbuh 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, orang ini tanpa bumbu dan apa itu? Mudah-mudahan lihat, semoga kami semua kita naikkan Bapa kami demikian, Bapa kami yang di surga, di dalam nama kami, kerajaan tempatmu di sini, dikerjakan pada kami, malam kami, kelima, bersama-sama dengan ketua dan biasa menunjukkan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda itu tidak ditemukan serta dalam tidak menyimpang. Karena itu jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan menurut dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang besar supaya mereka agar dengan mendengar bahwa saudara Andre Rolando Bistro sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Saya persilakan saudara untuk berdiri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan kita masing-masing. Yakinkan kau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Gloria Penadan Klasis Kutai Timur di Nairobi, Kalimantan, atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri. Apakah kau yakin? Ya, saya yakin. Mengingatkan kau bahwa Tuhan adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan menyertakan dalam penyakit gereja raya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Ketiga, berjanjikan engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh serta patuh dalam panggilan gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan hidup menyimpang dari kehendak Allah. Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apa saudara-saudara menerima? Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Jumat tanggal 19 bulan September tahun 2025, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Gloria Pengadan Klasis Kutai Timur, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Andre Rolando, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji, Andre Rolando, menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Gloria Pengadan Klasis Kutai Timur, Ketua, Penatua DT Roman, Sekretaris Penatua Restu Andri Kaban. Allah Bapa kita yang di surga, yang telah mengambil sekarang untuk pekerjaannya. Saudaraku Andre,
Saat ini saudara akan melakukan pelayanan sebagai seorang pendeta. Firman Tuhan menguatkan saudara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah pucuk dan tawar, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawananmu, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi milik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin. Anakku Andre, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman siap sedia setiap kala, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Amin. Adikku terkasih Andre Lado, Tuhan memberkati engkau pada hari ini, dan terimalah firman-Nya yang akan menyelamatkan engkau dari selamanya. Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudaraku Anda, dengarlah firman Tuhan yang akan menguatkan engkau dalam mengangkat pelayanan di tengah jemaat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Saudaraku Andre, kiranya firman Tuhan ini selalu menjadi kekuatan yang mengokohkan dan meneguhkan engkau dalam pelayanan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Saudaraku Andre, firman Tuhan hadir mengingatkanmu pada hari ini, sebagaimana dalam Mazmur 118 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik
berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Andre Rolando. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan segala apa yang telah kulakukan dan segala hal yang akan kuperlihatkan nanti kepadamu. Amin. Siruku Andre Rolando rangimi tukarena buang dakna salai kutupak kaborok sia kamar urusan humaniki lan barokomu tuyana sia surai yo papan belham. Amin. Adindaku Andre Rolando, hari ini Tuhan akan mengurapimu dan engkau akan memulai tugasmu sebagai pendeta. Karena itu camkanlah firman Tuhan ini. Kuasailah dirimu tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Amin. Anakku Andre Rolando memulai tugas panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Camkanlah firman Tuhan ini bagimu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saudaraku Andre Rolando, camkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri. Kita mohonkan berkat untuk saudara kita kiranya Halid dunia.
Akan menjadi pendeta silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu silakan. Andre Rolando, nomor pendetanya 1331. Dengan bertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada hari ini Jumat tanggal 19 September tahun 2025 dalam ibadah pengurapan di Jemaat Gloria Pengadan Basis Kutai Timur, Gereja Praja memberikan jabatan pendeta kepada Andre Rolando, lahir di Ternate tanggal 7 April tahun 1990. Pendeta Andre Rolando akan mengemban tugas kependetaan berdasarkan pengakuan Gereja Praja dan tata Gereja Praja. Jabatan pendeta ini berlangsung hidup selama tidak ditanggalkan oleh sidang sinodal Gereja Praja. Pengadan 19 September tahun 2025, Badan Kebijakan Gereja Praja, Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred T.R. Andientea, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanu PSH, ditandatangan dan diikat. Teologi menyatakanlah kasihmu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya, jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan dan pengasihan. Bertekunlah dengan membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyanyiakan karunia yang telah diberikan kepadanya. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan dan tidak akan lalu. Firman Tuhan menyatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat serta. Mendapat Tuhan. Ayah ibu, mungkin ayah ibu mohon mengenai nenek Bawada, tidak jauh-jauh dari kampung. Oh, ada saudaranya karena Andre ini orang saya, adiknya. Kenapa saya panggil untuk berdiri? Andre ini anak pertama, dua bersaudara dalam keluarga. Tentu banyak orang tua mengharapkan anaknya, apalagi kalau anak pertamanya, siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi pelaut, siapa yang jadi anggota DPR, siapa yang jadi institut, siapa yang dan lain sebagainya. Jarang-jarang orang tua. Karena itu saya mewakili lembaga, mewakili Gereja Praja, menyampaikan terima kasih kepada ayah dan ibu Anda
kepada nenek, kepada adik. Tentu dalam sokongan dan dukungan yang tulus yang dinyatakan secara penuh. Sehingga Andre mulai dari kecil dalam menuntut ilmu ada kasih sayang seorang ayah, seorang ibu, ada doa nenek dalam berjuang dan membentuk dirinya, mempersiapkan dirinya hingga menjadi pendeta. Terima kasih banyak untuk tokaran itu dan menjadi sempurna ketika ayah dan ibu, nenek, keluarga memahami bagaimana pelayanan seorang pendeta. Seorang pendeta pasti jauh lebih mencintai pelayanan daripada keluarga. Pasti Anda juga bentar ketika mendengar kata ibu saya meninggal. Karena itu mengingatkan ayah dan ibu, mengingatkan nenek, mengingatkan adiknya Andre. Mungkin di Ternate, di Toraja ada harapan-harapan untuk selalu berkumpul. Jika engkau tidak membenci dirimu sendiri, ayah ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, engkau tidak layak dicinta. Karena itu, cobalah Andre, Bapak Andre, Mama Andre, kalau yang tidak terlalu penting, tidak perlu menelpon Andre supaya dia mendengar pelayanannya. Ingatkan juga jawabnya kalau dia mau. Karena biasa juga ini para pasangan di pendeta menghalangi pendeta untuk nilai yang baik. Sudah kata kalau mau berlina pandita, mungkin juga mengenai pandita kalau mau karena itu ada sebelum dalam kali jauh kalau dianggap meremehkan pelayanan. Pikirkan. Saya selalu memikirkan kepada orang tua dan keluarga. Saya pendeta yang ada di Ternate sama mengasihi Anda. Kalau boleh Anda dengan Ibu Lampung, sama Anda di Pakaborok kok. Biasa bukan keadaan mampu dan mampu. Tapi tentang kami mana daripada kami mana. Saya bukan Pakaborok itu pandita sama ngangkutan Pakaborok. Yang dari keluarga pandita dan Pakaborok pandita. Siapa yang anak betul kami. Sama kisah dibunuh ke karena kenapa susunya ikan wanita. Bahula punta. Esai si pandita na dia anak pandita. Nasa ibu ikan wanita. Kira-kira dengan perasaan. Aku kan tidak boleh makan. Jadi kita boleh mereka membuka kiri kebenaran itu sendiri. Yang benar-benar pandita, apa anak pandita selama anak pandita doang. Nah, mereka pun anak pandita. Kalau sekarang kau menangga itu pandita kita juga akan menangga. Terimalah dan hormatilah Tuhan ini, Bapak Ibu. Terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasmu. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka
tinggal dalam rumah kami. Anda menghadap ke mimbar, kita berdiri. Mari Bapak Ibu kita syukuri, kita topang dalam doa hamba Tuhan ini, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang yang baru dalam gerejamu, Pendeta Andre Rolando, Magister Teologi. Kiranya firman dan roh menguasai dan mengarahkan hamba ini, kita mampu memimpin dan melaksanakan kerajaan di dunia ini. Kiranya dengan hamba yang Kau terangi oleh roh dan hikmat-Mu, hamba-Mu yang diulangi hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, tentang kebenaran dan tentang kasih-Mu. Firman-Mu senantiasa berdiam dalam kami, dan gereja mendapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hamba-Mu ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Yang akan mengikuti ibadah selanjutnya.
selaku hamba Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, saya siap melaksanakan tugas pelayanan. Untuk itu saya mengajak saudara-saudara, penatua dan diaken bekerja sama untuk menunaikan tugas memperlengkapi warga jemaat. Demikian pula kepada pengurus sekolah minggu Gereja Toraja, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja, bahkan seluruh warga jemaat. Marilah kita bersama-sama membangun tubuh Kristus menuju kepada kedewasaan iman demi keluasan kerajaan Allah. Menyadari keterbatasan kita, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam menunaikan tugas panggilan. Amin. Dipersilakan puji-pujian secara berturut-turut. Yang pertama dari sekolah minggu, yang kedua dari PPGT, yang ketiga dari PPGT, dan yang keempat dari Majelis Gereja Jemaat Gloria Kebenaran. Selalu memuji, aku
3. Oke. Siap 1 2 3. 1 2 3. Dokumentasi saudara. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang diwakili oleh Ketua 2 Bapak Pendeta Musa Singkongkong. Yang saya hormati Badan Pekerja Sinode Wilayah 5 Kalimantan yang dihadiri oleh Bapak Ketua Bapak Pendeta Markus Lala. Yang saya hormati pengurus Badan Pekerja Klasis Kutai Timur. Yang saya hormati pengurus Badan Verifikasi Klasis Kutai Timur. Yang saya hormati setiap OIG Klasis, PKBGT, PWGT, SMGT, PPGT yang boleh hadir pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang bekerja dalam pemerintahan. Yang saya hormati Bapak Ibu pendeta yang boleh hadir pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota majelis gereja, kenatua diaken, baik di Gereja Pegadang maupun yang boleh hadir dari jemaat-jemaat dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada saat ini. Saya khusus di Jemaat Gloria Pegadang di tempat ini. Terima kasih untuk kita semua. Saya tidak bisa berkata-kata banyak untuk mengungkapkan isi hati saya. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan boleh diurapi di jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memakai Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu untuk menjadi orang tua, menjadi rekan kerja, rekan pelayanan, menjadi teman, sahabat, dan Bapak Ibu menjadi berkat untuk saya, untuk membimbing, mendampingi, mengarahkan saya. Bapak Ibu majelis penatua deken tidak pernah lelah berhenti untuk mengarahkan saya. Terima kasih untuk semuanya itu. Mulai dari awal saya khusus untuk mengerjakan acara pengurapan ini, kita tidak pernah mengeluh lelah, tetapi kita semua bersemangat untuk mempersiapkan semuanya ini. Terima kasih untuk kita semua. Saya berkomitmen sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, saya akan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Bapak Ibu semua terus mendukung dan mendoakan saya, arahkan terus saya, dan terus menjadi saudara, orang tua, dan rekan pelayanan saya. Saya berterima kasih juga, bersyukur untuk keluarga, mama, papa, adik, dan nenek. Mereka boleh hadir. Terima kasih atas kasih sayang yang diberikan, sehingga saya boleh ada sebagaimana adanya pada saat ini. Itu semua karena orang tua. Saya bersyukur punya orang tua, saudara seperti kalian. Kiranya Tuhan terus memberkati, menyertai keluarga, orang tua, dan adik. Dan untuk semua yang boleh hadir tanpa terkecuali, saya bisa mengatakan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mungkin
Mungkin itu ungkapan hati dari saya. Sebelum